Ya, shalom, selamat malam. Bertemu dengan saya Pastor Johannes dalam renungan malam. Sebelum beristirahat, kita akan membahas sejenak dari 1 Petrus pasal 5 ayat 8 sampai 9. Demikian firman Tuhan. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Dikatakan oleh firman Tuhan, sadarlah dan berjaga-jagalah sebab lawanmu, si iblis sedang berjalan keliling-keliling seperti singa yang mengaum-ngaum mencari orang yang dapat ditelannya. Ayat 9-nya, lawanlah dengan iman yang teguh, sebab seluruh saudaramu seluruh dunia mengalami hal yang sama. Yang pertama perlu kita ketahui bahwa kita memiliki seorang musuh, yaitu iblis. Maka untuk menghadapi musuh kita harus mengetahui dulu bagaimana sikapnya, sifatnya, dan cara kerjanya. Dikatakan bahwa ternyata iblis ini seperti singa yang berjalan keliling mengaum-ngaum mencari orang yang dapat ditelannya. Pertama berarti kita harus mengetahui kita punya musuh. Maka dikatakan sadar. Sadar itu adalah suatu kondisi yang siuman, yang mengetahui di sekelilingnya. Lalu berjaga-jaga. Kenapa dikatakan sadar dulu baru berjaga-jaga? Karena orang yang nggak sadar tidak akan mungkin dia berjaga-jaga. Maka pertama langkah kita harus sadar karena kita punya musuh. Maka kita berjaga-jaga. Musuh kita siapa? Si iblis. Dikatakan dia seperti singa yang mengaum-ngaum berjalan mencari mangsa. Jadi sifatnya ternyata seperti singa. Waktu tahun 90-an, waktu sekolah, saya sangat suka nonton acara Flora dan Fauna atau Animals, di mana tentang hewan-hewan, tumbuh-tumbuhan. Dan suatu saat saya pernah melihat singa yang mencari mangsa. Ternyata singa ini jauh daripada mangsanya dia sudah mengendap-endap. Dia mengendap-endap diam-diam mendekat kepada mangsa dan memperhatikan mangsanya. Pas di saat mangsanya lengah tidak memperhatikan, tidak merasakan keberadaan singa ini, maka dengan secepat kilat itu dia akan berlari untuk menerkam mangsanya. Jadi iblis itu selalu mencari celah. Saat-saat kita tidak sadar, saat-saat kita terlena akan dunia ini, di situ iblis akan menyerang kita, memangsa kita, menelan kita. Arti menelan memangsa adalah menguasai hidup kita. Maka kita harus sadar dan berjaga-jaga atas hidup kita. Jangan beri kesempatan kepada iblis untuk menguasai hidup kita. Karena kalau hidup kita sudah dikuasai oleh iblis, maka percayalah hidupmu akan dipakai melakukan hal-hal kejahatan. Maka dikatakan lawanlah dengan iman yang teguh. Sebab ternyata seluruh saudara kita mengalami hal yang sama. Karena memang pekerjaan si iblis adalah mencari orang-orang yang dekat dengan Tuhan. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Orang-orang yang hidupnya belajar daripada Tuhan. Mau hidup takut akan Tuhan. Karena kalau orang yang tidak hidup takut akan Tuhan, iblis tidak cari. Kenapa? Karena hidupnya sudah seperti iblis. Jadi kita-kita ini yang sedang mencari atau hidup dalam kebenaran mau menjadi serupa dengan Kristus, ingat kita punya musuh yang sama, yaitu si iblis. Dia itu mengendap-endap, dia itu memperhatikan kita. Di saat kita lengah, di situ kan menguasai hidup kita. Maka kita harus membentengi hidup kita, membentengi hati kita dengan iman yang teguh, yang tidak tergoncangkan. Membentengi pikiran kita dengan firman-Nya yang melindungi segenap jiwa dan raga kita. Maka itu saudara-saudaraku, teman-temanku sekalian dimanapun Anda berada, tetap sadar dan waspada dan berjaga-jagalah. Bahkan dalam Efesus dikatakan pakailah ketopong keselamatan, pakailah senjata-senjata perlengkapan rohani untuk menjaga hidup kita, baik itu kasut kerelaan untuk memberitakan Injil, baju cira, ketopong keselamatan, dan pedang roh
untuk bisa mengalahkan si iblis. Jadi jangan lemah, kita punya musuh, maka kita harus berjaga-jaga. Kiranya renungan singkat ini boleh menjadi berkat bagi kita. Tuhan Yesus berkati. Shalom.